Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, situasi maskulin. Seven of Cups, the Justice, the Hermit, and the Page of Swords. Wow, guys, they are stalking you. Okay. Ace of Swords, the Page of Wands, the Knight of Swords. Wow, okay. So, guys, the bottom of the deck dia ada Three of Wands, Ace of Cups, Two of Cups, Three of Wands, the Queen of Cups, Six of Swords, the Hierophant, and the Knight of Cups. So, di sini aku lihat kamu coba untuk move on ya, feminim ya. Coba untuk move on. So, sebagian sudah ada yang mau dilamar dengan orang baru ya. Dan si maskulin ini memandang kamu dari kejauhan. Dia masih dengan orang barunya ya, dengan cinta barunya dia. Tapi terlihat cuek ya. Aku lihat di situ si maskulinnya. Jadi nggak terlalu kalau dibilang mencintai ya karena terpaksa ya, aku lihat di sini. Jadi dia tetap berharap mau kembali sama kamu. Ada Seven of Cups, the Justice, the Hermit, and the Page of Swords, the Six of Cups, Ace of Swords, the Page of Wands, Six of Pentacles, the Knight of Swords, and the Judgment and the Emperor. Maskulin masih mantau kamu ya nih, masih terbayang gimana caranya bisa reconciliation lagi sama kamu, dan dia juga dihantui tentang pembayaran karma, bisa selama 7 tahun, 7 turunan ya di sini. Dia sadari hal itu ya, karmanya ini memang dari perbuatan dia sendiri, dan dia coba untuk mengoreksi ya, apa sih yang membuat dia menjadi orang yang munafik, kenapa sih dia munafik dengan koneksi ini. Apa yang ditakutkan oleh koneksi ini gitu. Dan aku lihat di sini memang dia masih memantau kamu. Gimana caranya bisa kembali lagi, ya. Dan ya dia bermimpi, menghayal, tapi ada rasa ketakutan ya. Ada rasa takut. Kalau orang munafik itu dia bercampur aduk ya. Ada rasa takut, ada rasa suka, ada rasa cinta, ada rasa benci gitu ya. Dan di sini aku lihat dia menghayal gimana caranya bisa komunikasi lagi dengan kamu. Tapi dia juga dihantui tentang karmanya dia, dan dia coba untuk belajar hati-hati dalam bertindak sebelum kembali dengan kamu. Ace of Swords, the Page of Wands, Six of Pentacles, the Knight of Swords, and the Judgment. Okay, and the Emperor. Ini jelas banget tujuan langkahnya dia itu ingin kembali sama kamu. Tapi memang ini prosesnya lama. Ya lama banget. Karena dia harus bisa mengimbangi kestabilan hidupnya dia, terutama dalam keuangan dan spiritualnya. Ya. Dan ya dia ingin banget ya namanya memberikan support lagi ya untuk kestabilan hidupnya dia. Ya, jadi dia harus bisa berasa bersyukur gitu harusnya. Dia harus jelas nih perjalanan hidupnya dia ini mau kemana, dan dia harus bisa semangat dalam pembayaran karmanya dia sendiri ya.
Oke. Ya kalau aku lihat sih, sifat kekanakannya masih ada, masih ada. Dan dia menghayal gimana caranya bisa communication lagi sama kamu, kembali lagi sama kamu, tapi tanpa harus menjujurkan ya tentang rahasianya dia. Dia bingung banget untuk menjujurkannya sama kamu tuh bagaimana, karena dia ingin mengendalikan lagi sih. Emang tujuan hidupnya dia itu kembali sama kamu untuk keseimbangan hidupnya lagi ya, tentang keuangan apalagi karir. Dan dia ingin berbagi lagi nih kestabilan sama kamu, tapi ya dia masih memantau tentang kestabilan hidupnya dia sendiri di sini. Ya. Dia dihantui tentang kejujuran. Bingung untuk jujur. Dan berfantasi untuk komunikasi sama kamu, tapi tidak dengan kejujuran kalau aku lihat. Dan dia memang coba untuk memberikan kabar sama kamu sebagian ya. Ingin kembali sih kalau aku lihat di sini. Bukan ingin bercerai ya ataupun berpisah, tapi ingin kembali. Dia ingin ada suatu kebaikan juga gitu loh ya dalam dirinya. Tapi ya itu dia, emosionalnya dia ini tidak bisa tertahan karena dia orangnya gampang marah, gampang emosi, ya gampang argumentasi, karena dia ingin mengendalikan perjalanan twin flames, koneksinya dengan kalian. Ya, aku lihatnya gitu. Seven of Pentacles, see, Three of Swords, Ten of Pentacles, and Two of Cups. The Queen of, see, dia mandang kamu nih pekerja keras sekarang. Wow. Aku lihat feminim sudah mampu keluar dari kesedihan, walaupun terkadang masih ada, tapi sudah mampu mengendalikan dengan rasa percaya diri, bisa meninggalkan drama yang penuh kesedihan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekacauan, bahkan terkadang menjadi depresi ya buat kamu ya feminim, karena dihantui rasa bersalah di masa lalu dan terperangkap dalam permainan pikiran yang negatif ya, karena semuanya adalah caranya si maskulin datang ke dalam kehidupan kamu ini tidak ada kejujuran ya, karena dia mementingkan petualangan hidupnya dia, hasratnya dia, nafsunya dia, sehingga di sini kamu bekerja keras feminim. Apa yang kamu lakukan selama ini nggak sia-sia ya, nggak sia-sia, karena kamu dengan rasa percaya diri bisa memperbaiki karir kamu sendiri, memperbaiki tentang kesuksesan kamu sendiri. Walaupun ini lama dalam langkahnya, kamu nggak apa-apa, kamu terima, kamu belajar dewasakan diri, dan kamu belajar untuk menjadi orang yang bisa menyembuhkan diri kamu sendiri ya, dengan cara ya kamu menjadi orang yang energetik, kuat, berani dalam melangkah dan menerima apapun yang Tuhan kasih. Dan di sini aku lihat kamu memperbaiki tentang spiritualmu, ya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles, Three of Swords, Ten of Pentacles, and Two of Cups. Maskulin. Situasinya ini, apa yang dia tanam sebenarnya ini menyakitkan dia ya, menyakitkan dia. Tapi dia selalu mencari kesenangan dengan orang lain lagi nih, bukan hanya dengan kamu lagi ya. Jadi ketika dia bahagia dengan seseorang, dia mencari kestabilan lagi. Dengan tujuan apa? Ingin koneksinya sama seperti dengan kamu. Tapi sebenarnya nggak bisa, karena dia masih memantau kamu, ingin kembali sama kamu. Semakin dia mencari seperti kamu, semakin dia obsesi dengan kamu. Ya. Semakin dia ingin kembali sama kamu. Ini aku rasakan energinya. Di sini dia harus bisa fokus tentang kejujuran. Kalau dia mau sukseskan ya apa yang dia tanam. Dan dia harus bisa
jadikan impiannya itu menjadi nyata, yaitu dengan cara belajar sabar dalam melangkah, ya, melangkah kehidupannya dia, terutama dalam spiritual. Karena di sini perjalanan hidupnya dia ini akan tersakiti terus ya, karena ada triparty. Tapi dia coba untuk simpan rasa sakit itu, ya, karena dia mencari cara untuk kembali dengan kamu nih beneran. Ya, gimana caranya? Dia stalking kamu. Dan aku lihat ya, dia masih sayang banget ya sama kamu nih. Masih banget. Tujuan hidupnya dia harus tanamkan kejujuran kalau mau sukses. Ya, kalau mau ada suatu kejelasan dalam hidup. Tapi ya dia kan terluka ya. Karena kenapa? Karena dia masih bermain dalam triparty. Dan dia coba untuk bisa memantau kamu dari kejauhan. Aku lihatnya seperti itu. Ya, dia masih menginginkan kamu banget, masih. Ya, masih banget. Dan kalau aku lihat ya, dia bingung dengan ide-idenya dia sekarang, bingung dengan apa yang harus dijelaskan ke kamu, karena dia masih bermain dalam triparty untuk mencari kesempurnaannya, karena dia membandingkan kamu dengan orang lain di sini. Ya, ini kartu karma loh kalau bagi aku, Six of Pentacles ini, kalau di tarot ini ya, karena ada scales, wedding, free yourself. Kan dia mau bebaskan dirinya dulu dari yang namanya komitmen, ya, dia ingin bebaskan dulu, dia ingin mengontrol koneksinya ini dengan cara dia, ya, karena dia optimis bisa kembali lagi dengan kamu. Itu pikirannya dia ya, ya, semuanya menunggu waktu yang tepat. Jadi dia nggak mau komitmen dulu saat ini, sudah ada yang bercerai, tapi dia ingin kembali lagi nanti, karena dia tersakiti dengan apa yang sudah dia tanam, apa yang sudah dia fantasikan, dan dia coba untuk menyimpan rasa sakit itu ya dengan dirinya, tapi dia masih memberikan perhatian ke kamu, masih stalking kamu. Ya, semakin dia mencari yang sempurna, semakin dia mendapatkan yang terburuk, semakin dia membandingkan kamu dengan yang lain, semakin dia menginginkan kamu, ya, semakin dia ingin yang terbaik, koneksinya dengan yang lain, ya, lebih dari kamu, semakin dia obsesi dengan koneksinya dengan kamu. Aku lagi kayak gitu ya, karena dia orangnya gimana ya, banyak menghayal ya. Kita lihat dengan maskulin. Jadi di sini memang dia ingin bebas dulu ya, kalau aku lihat. Ingin bebas dulu dari komitmen, dan ya dia bingung apa yang harus dia tanam dalam langkahnya, karena dia sifatnya juga masih immature, masih childish, dan perjalanan hidupnya dia ini penuh dengan triparty. Cuman dia rahasiakan ya, tidak dia tunjukkan, karena dia masih ingin kembali dengan kamu. Tuh, ya, omongan manisnya dia, janji-janjinya dia, yang dia pikirkan ya, pastilah gue akan datang ke lu, pasti gue akan perbaiki, gue pastilah menjadi milik lu, ibaratnya seperti itu ya. Tuh, omongannya dia tuh pinter banget ya, manis banget ucapannya, sehingga ya dia merasa kamu masih menginginkan dia, ya. Dia coba untuk meyakinkan, ya, targetnya dia juga meyakinkan kamu kalau dia tuh giat bekerja. Dan di sini aku lihat sebagian dari dia ini juga kena kena kiriman barang ya. Jadi kayak ada yang ngirim sesuatu ke dia, sehingga ya dia bisa
menjadi munafik ataupun bisa menjadi orang yang tidak mau komitmen ya. Ini bisa dibilang magic lah, atau dengan fisik tuh kan aku bilang juga apa, like magic. Karena ada The Hermit ya. Makanya rumah tangganya kalian ini tidak harmonis, ataupun hubungan kalian ini tidak harmonis ya, aku lihat. Dan kusut banyak yang sudah bercerai, tapi communication masih ada, bisa jadi karena anak. Dan ini omongan-omongan manisnya dia ya, janjinya dia. Aku lihatnya seperti itu. Jadi ini bisa efek dari ilmu hitam juga ya. Ada yang dikirimkan barang untuk dia, sehingga dia tidak begitu yakin dengan kamu ya. So dia ingin bebas dulu aja dari pernikahan, dari hubungan. Tapi dia optimistik bisa kembali ke kamu lagi. Itu yang dia pikirkan adalah walaupun kamu mantannya, tapi dia merasa kamu worth it banget, kamu berarti banget buat dia ya. Tapi karena keegoannya dia, dan ini juga efek dari ilmu hitam, magic ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku. Lucky Terendam and take care of you guys.